bagaimana kita di sini memikirkan, mungkin bukan zaman generasi saya dengan mungkin Bapak, Profesor, tapi mungkin Anda, atau mungkin setelah Anda, tapi dari sekarang kita rintis. Ya. Kita lihat sekarang adalah masalah inovatif, kita lihat sekarang adalah masalah kreatif, tadi Profesor juga singgung. Yang paling dibutuhkan untuk menjadi pengusaha adalah bagaimana kita bisa melihat peluang, bagaimana kita inovatif. Inovatif di sini kita melihat bagaimana kita bisa melakukan usaha baru. Yang disampaikan Prof tadi menarik. Bagaimana di sana tahu ada BlackBerry, itu inovatif. Belum kepikir oleh orang, udah kepikir duluan. Perusahaan yang inovatif pasti menang. Anda lihat contoh di Indonesia teh botol. Mana kepikir orang dulu minum teh di dalam botol. Minum teh itu mesti di gelas. Anda lihat bagaimana teh botol menang. Ya, Anda lihat bagaimana CNN. Belum kepikir dulu orang bagaimana bisa berita dijual. Itu CNN ya. Dia inovatif, Teh Turner inovatif, bisa melihat berita ini dijual. Nggak tanggung-tanggung lagi 24 jam. Yang dulu yang dijual hanya film, yang dulu dijual hanya barangkali nyanyi-nyanyi, film seks, ya itulah berjual. Ini berita dijual. Begitu dia bisa lihat peluang. Ini orang-orang yang inovatif. Inovatif mesti menang, tapi nggak banyak. Ya, kita baca bagaimana Teh Turner bisa inovatif. Teh Turner itu adalah bapaknya orang kaya punya ranch kuda. Ya, Teh Turner bekerja sama ayahnya, membersihkan kandang kuda. Teh Turner membersihkan kandang kuda, diberi gaji sama ayahnya. Setelah diberi gaji, setiap bulan nanti Teh Turner diminta lagi gaji sama ayahnya. Kenapa? Kamu harus bayar makan. Kamu kan udah saya gaji, kamu punya duit. Kamu tinggal di rumah saya, kamu bayar makan, kamu bayar kos. Begitu orang tuanya mendidik dari awal. Ini artinya apa? Artinya kerja keras. Orang yang kerja keras dari kecil, itu inovasinya tumbuh. Ya, kalau kita barangkali masih disuapin. Ini pelajaran ya, apalagi kalau kita punya anak. Kalau sayang dengan anak, istilah orang ya, kalau saya orang Padang, Profesor. Kalau orang Padang bilang sayang dengan anak dilacui, dilacui itu dipecut. Sayang dengan kampung ditinggalkan. Kalau sayang kita dengan kampung kita tinggalkan. Sayang dengan anak kita marahin. Orang kita sekarang sayang dengan anak diberikan apa maunya. Apa saja diminta anak diberikan, katanya sayang sama anak. Sayang sama anak itu mesti dilatih, mereka itu hidup keras. Itu tandanya kita sayang. Bagaimana sekarang kalau tidak bisa kita inovatif, bagaimana supaya kita menjadi kreatif? Minimal Anda mesti kreatif. Bagaimana perusahaan kreatif juga maju? Bagaimana sekarang Sampurna bisa maju? Itu hanya kreatif saja. Dibikin istilahnya lotar, ya, Sampurna Amil. Luar biasa. Hanya kreatif. Rokok sudah ditemukan. Yang inovatif sebelum rokok ditemukan, dia menemukan toh. Ya, teh belum ada di botol, dia menemukan teh botol. Tapi kreatif itu bagaimana merubah sedikit aksesoris, itu bisa juga menang. Ya, barangkali ada di luar negeri nanti bisa lihat ya, bagaimana di sini cara menyajikan di restoran. Yang jelas kalau di restoran kita, kalau kita order ya setengah jam, sejam baru bisa datang barangnya kan gitu. Tapi bagaimana di sini mereka bisa ada kreatif di restoran. Ya, kalau teh itu sekarang ada kreatif, kalau saya lihat di Profesor itu sekarang banyak di TV ya, teh pucuk harum. Itu kreatif. Teh yang paling enak itu adalah di pucuknya katanya. Teh kita lawan teh botol, pontang-panting teh kita. Sekarang lah, teh pucuk harum, teh paling enak lah istilahnya. Lebih enak dari teh botol jadinya kan. Ya, teh dari dulu ya yang enak mau pucuk semua orang tahu. Ya, sama dengan amil tadi, ya, bikin amil. Ini adalah kreatif. Jadi mulai dari sekarang kalau Anda berjalan lihat kiri kanan, apa yang bisa Anda lakukan? Inovatif luar biasa, minimal kreatif. Apa yang saya bisa bawa ke Indonesia ini? Apa yang saya rubah sedikit menjadi gaya Indonesia? Disukai oleh orang Indonesia. Ya, jadi itulah barangkali yang harus Anda lihat bisa bagaimana menjadi inovatif maupun kreatif. Semua ini tentu perlu proses. Yang paling penting saya melihat pimpinan sesuai dengan Profesor tadi. Yang pertama tadi adalah punya visi. Kita punya visi besar ya, bahwa kita perlu percaya diri dulu. Ya, terus yang kedua tentu konsisten. Dan di samping itu ada sebagai pimpinan di sini adalah bagaimana Anda bisa menyenangkan karyawan. Yang namanya pimpinan ya, kita belakangan. Pepatah kita mengatakan siapa yang menanam pasti menuai. Kita berbuat baik, bagaimana karyawan sejahtera itu nomor satu. Kita sejahtera nomor dua, pasti. Karyawan sejahtera, otomatis kita sejahtera. Ya, jangan dibalik. Kita dulu, ya, karyawan nomor dua, terbalik. Terus juga saya juga ada tips ya, barangkali ini semacam tips saja sebenarnya, Prof. Bagaimana supaya kalau kita menjadi pimpinan, Anda dalam pengambilan keputusan, ya, itu kompromi di awal, otoriter di belakang.
Kompromi di awal artinya kita melibatkan karyawan, kita mengajak mereka membicarakan apa masalah kita. Orang kita gampang kok, asal jelas bahasanya, asal jelas apa kemauan kita, targetnya jelas, rencananya jelas, ya ada kontrol, semua jalan kok. Kita libatkan, mereka senang. Tapi dalam pelaksanaan setelah kita rumuskan tertulis, ini begini siapa yang tidak bisa menjalankan, kita otoriter. Ya, ini hanya tips saja. Jangan terbalik. Kebanyakan pimpinan kita adalah otoriter di depan, kompromi di belakang. Kamu harus bisa begini. Gak mungkin Pak. Bisa, coba dulu, pasti bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Tahu-tahu ada masalah. Nanti kita gampang mengatakan, ya udah atur aja lah gimana baiknya. 2 kali rugi. Yang pertama memang kita sok tahu, karyawan kita ketawa. Yang kedua memang kita kelihatan bahwa kita suka mengalah. Sekali kita istilahnya dalam mengambil keputusan suka mengalah, tentu karyawan nanti juga tidak yakin. Ya, jadi saya rasa barangkali itu barangkali bahwa dalam pengambilan keputusan kompromilah di awal, otoriter di belakang. Ya, jadi saya rasa mungkin singkat saja barangkali ya, karena semuanya profesor luar biasa tadi, Pak Abu Bakar luar biasa. Yang saya lihat di dunia bisnis ya, karena saya di dunia bisnis sudah cukup lama ya, udah 25 tahun lebih. Karyawan-karyawan kita yang tingkat bawah tadi luar biasa pengabdiannya, luar biasa semangatnya. Dengan gaji misalnya kadang-kadang juga kalau kita logika kita ya mungkin susah, tapi mereka sangat rajin ya. Cuma yang masalah kadang-kadang kita hati-hati dengan memilih karyawan yang tingkat di tengah, kadang-kadang di sana lah yang jadi masalah ya. Jangan Anda segan-segan lah, kadang-kadang di sana lah masalah kalau kita misalnya tidak bisa rawat dengan baik ya, nanti juga akan merepotkan kita. Terus di samping itu saya melihat juga dalam berusaha ini yang penting adalah Anda juga jangan putus asa, mesti gigih. Karena bagaimanapun juga setelah di riset ya, bagaimana bisnis ini sendiri, sebanyak itu bisnis yang jalan ya, itu perbandingan katanya di antara 50 ini hanya 1-2 yang bisa jalan. Anda kebayang ya, Anda baru mencoba sekali 2 kali itu belum apa-apa ya. Dan yang paling penting juga yang bisa Anda manfaatkan di sini adalah networking. Apalagi di sini sama PPI, ada Eropa, ada Amerika, ya. Ini yang paling penting sebenarnya dalam bisnis. Kekuatan mereka kalau saya lihat ya, saya banyak juga sudah supplier ya, bagaimana orang-orang Chinese bekerja, networking ya. Kalau misalnya nggak ada barang dia tinggal telepon pakai barang teman itu biasa gitu. Ya, jadi sebenarnya kita mesti kompak, bangsa kita ini mesti kompak, mesti saling percaya. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana supaya bekerja itu adalah demi bangsa. Bagaimana Anda memilih pekerjaan itu adalah yang memberi manfaat bagi negara dan orang banyak. Itu saja yang Anda pegang, insya Allah. Seperti kata Pak Abu Bakar tadi, kebuka kok sebenarnya jalan. Ya, tapi niatnya saja yang sudah salah gitu ya. Anda bagaimana pontang-panting, kalau Anda berhasil sementara, tapi ujung-ujungnya kadang-kadang juga menyakitkan. Ya, kalau niat kita juga salah. Dan kita juga nggak nyaman sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini. Ya, mau menang sendiri, mau hebat sendiri. Jadi sebenarnya yang paling penting di kita adalah bagaimana niat kita dan bagaimana kita memperlakukan karyawan. Apapun usaha kecil Anda mulai. Ya, jadi yang dibutuhkan Indonesia sekarang adalah entrepreneur. Yang disampaikan Profesor tadi adalah warning, tapi kesempatan sangat banyak. Indonesia sekarang semuanya masih perusahaan masih kelas kampung, ya, belum ada yang benar-benar dikelola dengan baik. Ini kesempatan sebenarnya apa saja. Mau bisnis pariwisata, mau bisnis makanan. Dan yang paling penting Anda dalam bisnis yang perlu Anda jaga di sini adalah produk, maupun bidang jasa, maupun produksi ya, produknya harus Anda jaga. Produk ini istilahnya ini adalah kalau dalam sepak bola ya, sebagus apapun strategi dan sebagainya gitu ya, tapi kalau pemainnya sendiri yang udah bego itu nggak bisa gol. Ya, jadi produk ini sama dengan pemain yang lihai. Tinggallah nanti strategi, masalah kepemimpinan dan sebagainya, aksesoris ya. Tapi yang paling utama adalah produk. Jadi dalam memikirkan produk, Anda mesti standar tinggi, mesti ketat ya. Dan Indonesia yang kita yang paling lemah adalah bagaimana mempertahankan kualitas, bagaimana kita komitmen terhadap produk. Dari Profesor Dasinggu juga adalah masalah customer ya, bagaimana customer ini customer satisfaction. Anda menjadi guru, customer Anda itu adalah tentu adalah murid-murid. Kepuasan kita adalah bagaimana nanti customer puas. Seandainya kita bekerja pun di perusahaan lain ya, di perusahaan orang lain juga milik orang lain, Anda di sini adalah seperti pengusaha saja Anda buat pikiran Anda. Ya, Anda mau bayar kita berapa, saya mau kasih Anda berapa. Ya,